Saya percaya kepada sesuatu yang saya mengerti, sesuatu yang boleh dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi, sejak anak-anak sampai kakek nenek. Saya bukan percaya kepada sesuatu yang saya tidak mengerti tapi yang harus saya percaya. Saya justru percaya kepada sesuatu yang memang saya mengerti. Saudara-saudara, demikianlah bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih menurut kata dia, saya adalah pengagum Amerika, dia bilang, sebagai penegak hak-hak asasi manusia, sebagai pahlawan demokrasi yang pagi-pagi sudah mencanangkan di dalam dia punya Declaration of Independence bahwa semua manusia dilahirkan sama, all men are created equal. Saya kagum dengan itu, sampai pada satu saat menurut cerita dia, saya berada di New York, saya mau masuk sebuah restoran. Saya tertegun ketika saya akan masuk. Di pintu restoran itu tertulis white only, white only, hanya melayani kulit putih. Artinya sing kulit ireng minggir. Saya gelo, saya nelongso, bahasa Inggrisnya. Katanya all men are created equal, semua manusia dilahirkan sama. Lah ini kok tegel-tegele, kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih. Sampai saya melihat dalam Islam ini betapa si kulit putih dan si kulit hitam duduk saling berdampingan. Masjid menjadi simbol semangat kebersamaan mereka. Siapapun masuk masjid buka sepatu. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Persaudaraan seperti inilah yang lama saya dambakan. Ini kenapa saya memilih Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ingin menggunakan cerita ini sebagai pengantar bahwa salah satu misi Islam memang membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Takwa, seperti kita tahu, adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Sedemikian sering kalimat ini dipakai sampai-sampai ia mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Takwa, sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita, mempunyai konotasi imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser. Semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, 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 sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan mata takwa ngalor dia ngidul. Harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah nggak lihat potongan kita, Allah nggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan, dan itulah takwa itu.
maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau dengan tenangnya sih boleh, dah mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, enggak ke rahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik. Termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari potongannya, bintang film nomor 1 masuk surga. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan, buncit banget kita. Allah maha benar. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah yang paling bertakwa kepadanya. Nah, apa sih sifat-sifat orang takwa itu? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Apa dia? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam dan alam bukannya Allah. Allah disebut Khalik, alam disebut makhluk. Kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam syahadah, ada alam gaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam gaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam gaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam gaib, kita percaya akhirat itu ada. Alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat, alam gaib. Jin, alam gaib. Setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme, orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Nah, Islam mengarahkan ini kepada hal-hal yang lebih konkret. Percaya kepada alam gaib, bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzah, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib-gaib itu. Percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis lalu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada, setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, alam kubur itu ada. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah sebagai Khalik. Baik alam syahadat, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami berikan kamu 2 mata, 2 telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir?
Kami berikan tunjukkan dua jalan yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak. Kami turunkan Rasul, kami turunkan wahyu, kami turunkan agama. Kalau sudah semikian komplitnya masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak, diturunkan Nabi dan Rasul, diturunkan wahyu, ditunjukkan jalan kebenaran. Malahan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Insting ini tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Enggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya melihat ada kursus ketawa, belum pernah. Belum pernah ada akademi pertangisan, enggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya, ketawa tiap orang enggak sama, nangis tiap orang enggak sama. Itu insting. Bayangin kalau gitu, itu enggak ada. Kita nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, kita nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis, polos hidup ini, kayak boneka, nggak ada insting. Nah, ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah bisa marah, tapi perasaan mulia binatang nggak punya. Kepengen dipuji, kan kagak ada binatang. Dia cuma punya perasaan rendah, marah. Pengen tahu kebo kita sodok, marah dia. Perasaan rendah, lapar, binatang punya. Kenyang, binatang punya. Tapi perasaan tinggi, binatang nggak punya. Kepengen hidup lebih baik, nggak ada. Kepengen hidup terhormat, nggak ada. Senang kalau dipuji, nggak ada. Coba dah kebo kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu bukan main, hebat bener. Ya tetap aja kebo. Atau kita caci maki, nggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Manusia dipuji, senang, dicaci, marah. Orang kita puji walaupun, wah kamu hebat bener, walaupun dia bilang, ah kamu bisa aja, tapi kupingnya tetap aja mekar. Senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang, tapi bukan insting yang tinggi. Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting kita diberikan panca indera yang kerjanya juga nggak sama. Penciuman dengan pendengaran dengan penglihatan kan nggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung. Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping, tapi hidung kan kelabakan. Kerjanya nggak sama. Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Persiapan melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Nah, lalu diberikan yang ketiga, ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan, rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh nggak ngerti nih, celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah nggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat, Hidayatuddin namanya, petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak,
lalu diberikan agama. Turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan, tidak terpisah, misi samawi, semuanya sama, bersumber dari Allah yang satu itu. Setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik, persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur, anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu. Agama turun, bapaknya Nabi, Azar, ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak mendapat taufik. Lalu istrinya Nabi Lut tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Insting semua dikasih, panca indera semua dikasih, otak semua dikasih, agama kepada semua diturunkan. Tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur, ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Inilah institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng. Pantas kalau Allah mengadili, pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga. Pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah nggak nurunin apa-apa, hidup dah selagu-lagu lu sono, mau guling mau gupak terserah deh. Kalau begitu lalu ada pengadilan, nggak adil. Ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab. Komplit begini rupa. Nah, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini, bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya, ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya, tapi kan nggak wajib ngikuti. Termasuk mempelajari ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Tenung, santet, nujum-nujuman, ramal-ramalan, itu kan ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Belajar saja pun jangan, belajar saja pun nggak boleh, apalagi sampai mengamalkannya. Karena tatkala kita belajar apalagi mengamalkan, kita sudah bersekutu dengan setan dan iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia percaya kepada yang lain. Di balik yang nyata ada yang tidak nyata. Lah, saudara-saudara, jangankan yang alam seperti ini ya, alam kubur, alam akhirat, masih di alam nyata ini saja ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Contohnya angin, ada tuh, kita rasain tapi kan nggak bisa kita pegang. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Wah, merah pak, kenapa? Buktinya dikerok. Itu mah merah kerokan, bukan warna angin merah. Sesuatu yang ada tapi hanya bisa kita rasakan. Pedas, makan cabai pedas, pedas itu ada tapi kan abstrak. Mana sih pedasnya? Nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Oh, itu yang hijau mah cabai mang. Pedasnya mana? Pedasnya sesuatu yang cuma ada rasa, tanpa bentuk, tanpa bisa kita jamak. Ini satu langkah untuk mengantar kita memahami yang gaib, yang masih dalam alam nyata saja. Ada sesuatu yang kita cuma merasakan adanya, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Makanya ada orang tanya, Pak, itu kalau orang mati dibacain Fatihah di sono apa pahalanya nyampe tuh? Saya jawab, kalau ente nggak percaya mati dulu dah. Mati dulu, bacain Fatihah, tungguin di sono. Kalau nggak nyampe balik lagi kemari. Long bagaimana hal-hal yang kayak begitu? Sholat saja kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Kita puasa, kita hanya melaksanakan. Allah mau terima apa tidak kita nggak tahu.
Itu yang nyata-nyata, apalagi sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ini sifat yang pertama, orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Alam kubur itu ada, alam akhirat ada, malaikat ada, jin ada, surga ada, neraka ada, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Setelah percaya kepada yang gaib, mereka juga mendirikan sholat. Nah, mari kita lihat ayatnya. Selalu yang berkaitan dengan sholat itu kalimatnya yuqimunas sholat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Gak ada ayat i'malis sholat, if'alis sholat, kerjakan sholat, gak ada. Selalu aqimis sholat, dirikan sholat. Kenapa? Kata para ulama, kalimat mendirikan ini mengandung makna istimrar, mengandung arti kontinuitas, ada kelanjutan. Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu artinya mendirikan sholat. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Sebab mendirikan istimrar, ada kesinambungan. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga sholatnya punya refleksi, sholatnya punya bias dalam membentuk kepribadian dirinya. Ini kadang-kadang rancung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia, yang baca Quran dia, yang fitnah orang dia, yang sedekah dia, yang nyolong dia juga. Ansip bingung bagaimana mutusinnya. Kalau mendirikan sholat mengandung arti kesinambungan, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Apa? Banyak tentunya. Misalnya sholat melahirkan sikap rendah hati, melahirkan keikhlasan, melahirkan sifat jujur, melahirkan sifat disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita lihat, ini anggota badan kita yang paling terhormatkan, kepala. Kalau bercanda sama teman, dia pegang tangan, kita masih senyum. Dia pegang kaki, kita masih senyum. Tapi kalau pala dikeplakin, jengkel bukan main. Kenapa? Al-Mukarram itu adanya di sini, otak, di kepala. Tapi kepala yang kita hormati ini, ketika sujud dengan di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah. Manusia, kepala sama rendah dengan telapak kaki. Kesadaran ini membias, selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Apalagi ikhlas. Sholat itu kan lillahi ta'ala. Orang mau puji apa tidak, enggak soal. Orang mau bilang ini, mau bilang itu, soal lain. Yang penting ini saya kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah saja, bukan karena yang lain. Disiplin. Sehari semalam 5 kali kita lapor kepada Sang Maha Komandan. Bagaimana tidak akan tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar? Seorang prajurit saja, kalau sehari semalam 5 kali dia lapor kepada komandannya, saya yakin dia tidak akan sempat melaporkan yang tidak baik. Pantas kalau Al-Quran memberikan jaminan, sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Masih ada yang tanya, Pak, katanya sembahyang mencegah orang berbuat jahat. Iya, teman saya kok sembahyang nyolong ayam. Bagus, sembahyang nyolong ayam. Coba nggak sembahyang, nyolong motor. Gedean lagi yang dicolong. Dan sebenarnya itu bukan jawaban, itu cuma logika saja. Yang benar adalah sholatnya belum berfungsi. Dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Inilah yang kalau kita jujur mau bicara, inilah problem kita sekarang. Mengislamkan orang Islam. Bagaimana dari mengerjakan sholat kita menjadi mendirikan sholat, agar sholat itu membuahkan hasil berupa pembentukan kepribadian di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakat. Kalau tidak, ya sekedar terjebak kepada rutinitas. Pergi haji begitu, pulang haji bikin gila. Masuk Ramadan begitu, selesai Ramadan ya tetap begitu. Ibadah tidak memberikan bias dalam pembentukan pribadi. Itulah sebabnya digunakan kalimat yuqimunas sholat, mendirikan sholat, yang mengandung arti berkesinambungan. Selesai sholat, jiwa dan semangat, ajaran dan filsafat sholat diterjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat yang ketiga dari orang takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Rizki menurut definisi yang diberikan para ulama kita, ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana aw ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang abstrak maupun yang konkret. Selama ini kita sering mengartikan rizki hanya dalam bentuk uang, sehingga rizki kita dibatasi oleh pengertian kita sendiri. Padahal tidak cuma uang, ilmu adalah rizki, jabatan dan kedudukan adalah rizki, otoritas dan wibawa juga rizki, anak, istri, suami juga rizki. Ketika ayat ini mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari rizki, yang dimaksud di sini adalah rizki yang konkret dalam bentuk materi, uang, benda dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa sadar benar, dari Allah rizki datang, ke jalan Allah rizki dibelanjakan. Semakin kita rajin membelanjakan rizki di jalan Allah, biasanya akan semakin mengalir rizki dari Allah. Semakin bakhil kita, kadang-kadang rezeki juga malas deketin kita. Yang keempat, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman, mereka percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Orang yang takwa percaya bahwa Allah dahulu telah menurunkan Taurat kepada Musa, Allah telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Percaya sekadar percaya, tidak wajib mengamalkan ajarannya. Kita percaya Taurat itu kitabnya Allah, Injil dahulu yang diturunkan kepada Nabi Isa kitab Allah, Zabur kitab Allah. Percaya sekadar percaya, bukan percaya kemudian mengamalkan, bukan. Karena dengan turunnya Al-Quran, maka seluruh kitab-kitab terdahulu sudah tercakup di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bagaimana kepercayaan kita kepada Al-Quran? Bahwa dia kitab suci yang isi dan redaksinya langsung dari Allah, yang kita membacanya beribadah, mengerti atau tidak mengerti artinya. Akan lebih baik setelah bisa membaca, mengerti, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita adakan konteks ini di mana-mana, modernisasi, globalisasi, kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Dulu, ini zaman dulu ya, waktu listrik belum masuk desa, kita rasakan betul. Kalau masuk kampung berasa banyak orang Islam. Padahal rumah pakai lampu templok, lampu tempel, paling banter, patroma. Tapi kita masuk kampung berasa kok banyak orang Islam. Kenapa? Suara Al-Quran kedengaran dari rumah-rumah. Kenapa? Ada anak-anak muda lagi latihan baca barzanji. Kenapa? Ada patayat, santri-santri wanita lagi baca sholawatan. Kenapa? Nenek-nenek lagi ngapalin sifat 20 sembari nyisik. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Zaman dulu terjadilah modernisasi, listrik masuk desa. Apa yang kita lihat? Rumah pada terang, terus televisi main gede-gedean, lalu radio kaset main kenceng-kencengan. Tergeserlah suara Al-Quran, apalagi sholawatan, apalagi barzanjian. Apa tidak boleh? Ya boleh saja. Apa tidak bagus? Ya bagus saja. Tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur nilai-nilai positif, itu yang kita prihatin. Kan Nabi mengingatkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma ikut-ikutannya nggak berasa, sejengkal, lalu sehasta, lalu semeter, lalu 3 meter. Begitu enak kamu ikut-ikutan budaya orang lain, sampai yang kamu ikuti masuk lubang biawak, kamu akan masuk juga ke dalamnya. Inilah kehidupan kita, inilah kehidupan anak-anak kita. Jujur mereka lebih kenal Valentine Day daripada Muharram. Anak-anak kita, anak-anak muslim, kalau kita menghitung Muharram sampai Zulhijjah nggak hafal. Kalau Januari sampai Desember, anak-anak kita bangun tidur hafal. Muharram sampai Zulhijjah, jangan anaknya, bapaknya keder. Kita hanyut oleh budaya-budaya yang
Ya bukan saya katakan bukan tidak baik, tapi kalau harus menggeser apalagi menggusur yang ada kaitannya dengan nilai agama, ini kan ironi. Ikut-ikutan kita sejengkal, semeter, sampai yang diikutin masuk lubang biawak, udah kadang asik ikut, ya ikut juga nyemplung ke dalamnya. Orang sering katakan mula-mula dari nama dulu nih yang kagak begitu kelihatan pengaruhnya. Mula-mula malu pakai nama yang berbau Quran, malu pakai nama yang berbau Islam. Dari nama nanti dia pindah ke pakaian, dari pakaian dia pindah ke pergaulan. Kalau sudah pindah ke pergaulan dikhawatirkan pindah agama pun nggak terasa. Wah, semua agama sama, semua agama bagus. Lalu bagaimana? Bagaimana musimnya aja. Ironi, menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, yang tidak boleh kan fanatik kepada suku. Kalau kepada agama fanatik itu wajib, dalam arti bukan sempit, berpegang teguh kepada agama. Satu sikap yang wajar bahwa penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Itu sikap setiap penganut agama. Orang Kristen begitu, orang Hindu begitu, orang Buddha begitu. Kenapa kalau orang Islam begitu lalu dianggap ekstrim? Sebagai Muslim saya yakin cuma Islam yang benar. Kristen juga akan bilang begitu, Kristen yang benar, Buddha juga akan bilang begitu. Ini fanatisme dan wajar penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Yang lain juga bersikap begitu, tapi kalau Islam saja yang bilang ekstrim katanya. Dunia internasional sendiri kadang-kadang kalau sudah ekstremis, teroris, kok cepat sekali alamatnya ke Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada soal kita. Begitu enak kamu ikut-ikutan, yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu akan ikut juga masuk ke dalamnya. Maka hati-hati bergaul, maka hati-hati memilih teman, maka baik teman pergaulan, lebih-lebih teman hidup. Karena orang sering bilang cinta itu love is blind katanya ya, cinta itu kotok, cinta itu buta, cinta itu lamur, nggak bisa bedain coklat, nggak bisa bedain yang lain-lain. Orang sering kehilangan pertimbangan. Demi cinta akidah terjual, demi cinta akidah tergadai. Tidak ada kemalangan yang paling malang kecuali kalau kita harus berpisah dengan akidah. Sebab itu modal dasar. Nah, orang yang bertakwa dia beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Quran artinya apa? Menjadikan Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum. Konsekuensinya makmum harus ikut imam. Selain Quran dia percaya kepada Injil, kepada Zabur, kepada Taurat. Dilihat dari sudut ini, umat Islam itu lebih toleran loh. Orang lain yang megang Injil nggak bakal percaya kepada Quran. Orang lain yang memegang Taurat nggak akan percaya kepada Quran. Tapi orang yang megang Quran, dia percaya kepada Injil, dia percaya kepada Taurat. Dari sudut ini kan kita lebih toleran. Allah dahulu menurunkan Injil kepada Isa. Yang Injil itu yang kita percaya, yang Allah turunkan kepada Isa. Yang Allah turunkan Taurat kepada Musa, bukan yang telah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Dan percaya pun terbatas percaya kepada adanya, bukan kepada mengamalkannya. Kenapa? Karena ordernya udah lewat. Kita percaya Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia, tapi kan udah lewat. Udah lewat. Kita percaya Bung Karno presiden pertama Republik Indonesia, tapi kan udah lewat, udah selesai. Begitulah kita mempercayai Taurat, mempercayai Injil, ada, kita percaya, tapi kan udah selesai misinya. Yang berlangsung sampai akhirat nanti adalah Al-Quranul Karim. Orang yang bertakwa meyakini itu. Ini yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin, orang bertakwa ini, kepada adanya akhirat. Ah, kalau itu kan gampang, semua orang juga yakin. Loh, bukan sekedar yakin, sekedar percaya. Yalah, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, pokoknya percaya. Bagaimana? Ya begitu, pokoknya percaya. Bukan itu. Kepercayaan yang memberikan refleksi. Iya ya, akhirat ada. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Ini loh. Saya memang benar kepengen cepat naik pangkat, tapi
Tapi kalau mesti jilat atas injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, di akhirat saya bagaimana? Ini loh percaya akhirat itu. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau makan renten nanti di akhirat bagaimana? Kepercayaan yang mewarnai gerak kehidupan. Kalau percaya sekedar percaya, yang buta campur budak juga percaya akhirat ada. Tapi kan kepercayaan yang memberikan refleksi, mewarnai gerak hidup kita. Loh, enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu gayanya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu sikapnya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat jalannya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat ngomongnya enggak asal ngomong. Kepercayaan yang memberikan refleksi terhadap gerak hidup. Nah, ini refleksi dari sifat-sifat takwa. Saudara-saudara, kalau itulah sifat-sifat orang takwa, lalu terhadap mereka yang takwa ini, karunia apa yang diberikan Allah? Apa keutamaan mereka? Mari kita kutip beberapa ayat. Pertama, ini janji Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Masya Allah. Orang takwa itu kan orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, everything is running well. Apa yang nggak selesai? Impossible, kata otak. Tidak mungkin, kata rasio. Mana bisa menurut kebiasaan? Tapi orang yang takwa selalu saja ada jalan keluar. Selalu diberikan Allah jalan keluar. Ini yang faktor yang irasional, faktor yang non komputer, faktor yang samawi. Allah yang mau ada saja jalan keluar. Coba. Waktu terjadi peristiwa hijrah, masya Allah, Rasulullah itu sudah dikepung rapat rumahnya, pagar betis. Jangan manusia, tikus saja nggak bisa lewat. Rapat di pagar betis. Kesepakatan sudah jelas, membunuh Muhammad bersama-sama. Apa yang terjadi? Ketika Nabi keluar, buka pintu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan, belakang, di kiri, kanan mereka kami jadikan dinding, kami butakan mereka. Mereka enggak lihat Muhammad keluar dari rumahnya. Allah berikan jalan keluar. Padahal Quraisy siaga satu, pita merah, apel siap, mata menteleng, Nabi lewat enggak kelihatan. Persis ikan bandeng. Ikan bandeng kan melotot, colok dia aja, nggak lihat apa-apa. Ya ja'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Sesuatu yang menurut kita, aduh udah dah, jerada nggak bisa dah. Tapi orang yang takwa kepada Allah, Allah janji, Allah lah yang janji ini. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Orang yang kayak begitu yang kita takut. Doanya ngebul, kata anak-anak. Permohonannya didengar, ratapannya dipenuhi. Allah berikan dia jalan keluar. Ada saja jalan keluarnya. Ini keistimewaan pertama dari orang yang takwa itu. Lah kalau Allah yang ngasih jalan keluar, siapa yang bisa mencegah jalan orang kayak begitu? Di pagar betis lolos, di Gua Sur Quraisy sampai ke Gua Sur mencari Nabi. Kalau mereka nengok aja kelihatan. Apa yang terjadi? Dilalah, dadakan. Burung bertelur di bibir goa, laba-laba bikin sarang di bibir goa. Quraisy mikir kalau Muhammad masuk kemari telur berantakan, rumah laba-laba hancur ya. Nggak mungkin dia ke sini, cari ke tempat lain. Rumah laba-laba yang ratuh menggagalkan usaha Quraisy yang gagah perkasa. Ya ja'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dia, orang yang takwa ini, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya mengalir. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Allah maha kaya. Kadang-kadang ini orang kerjaannya sujud doang, mengangkat tangan, rezekinya ada aja. Allah yang kaya, Allah yang maha tahu. Orang yang takwa walaupun gajinya kagak ada, penghasilannya gede. Allah yang memberi. Jangan lupa itu, ada gaji, ada penghasilan. Kalau gaji pun ada ukurannya. Kadang-kadang ada orang gajinya kecil, penghasilannya gede. Pokoknya jadi lurah musim gusuran. Itu penghasilan. Kalau gaji bisa diukur, tapi penghasilan gede lah. Kalau semeter komisinya sekian kan gede itu penghasilan.
Ada juga yang memang gaji gede, penghasilan gede. Ini pejabat-pejabat yang banyak sikutannya tuh. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertakwa itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki lewat jalan yang dia nggak sangka-sangka. Ada aja jalannya. Nggak punya duit tapi haji bisa pergi. Nggak punya duit tapi ya hidupnya wajar. Tamu datang balahan. Pernah itu ada tamu di Jawa Timur sana datang ke rumah seorang kiai, ratusan tamu dikasih makan semua. Padahal kiai rumahnya gede. Tamu ada yang dalam hatinya nyeletuk, ini kiai bisa ngasih makan orang satu rombongan banyak begini, duit dari mana ini? Dalam hatinya, disamperin sama kiai, kamu jangan buruk sangka, ini rezeki halal. Bukan cuma rezeki, dia bisa ngerti hati orang. Mukasyafah, Allah bukakan apa yang Allah nggak bukakan buat orang lain. Ini karunia, dan itu hanya mungkin dengan takwa. Itu tadi komitmen kepada perintah Allah, menjauhi larangannya. Mukasyafah, dibukakan pintu oleh Allah. Dia bisa lihat yang orang nggak lihat, dia bisa tahu yang orang lain nggak tahu. Udah nggak bisa main-main kalau ketemu orang begini. Ini udah high class ini di sisi Allah. Ini yang kedua, rezekinya ngalir lewat jalan yang nggak sangka-sangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Allah mudahkan urusannya. Masya Allah. Kalau Allah yang sudah mudahkan, siapa sih yang bisa bikin sulit? Allah yang gampangin urusan. Orang mana yang bisa bikin sulit? Boleh manusia merencana, mempersulit, memblokir segala macam, tapi kalau Allah gampangin, jalan urusan. Boleh manusia merancang, tapi kalau Allah mau, apa yang nggak mungkin? Satu kampung orang mau jatuhin kita, kalau Allah mau angkat, naik. Satu negara orang mau naikin kita, kalau Allah mau turunin, nyungsep. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimudahkan urusan orang yang takwa itu. Jadi kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, konsepnya cuma takwa. Kembali kepada komitmen, laksanakan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu saja. Apalagi keutamaan orang takwa itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dihapuskan segala kesalahannya yang sudah lalu. Masya Allah, dihapuskan kesalahannya. Oh, manusia punya salah, ya manusiawi. Tapi ada hadis menyatakan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Kalau dulu kita makan harta orang dengan zalim, kita nggak sempat minta maaf tuh orang udah mati. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menutupi kesalahan kita yang lalu memakan harta orang dengan cara yang zalim. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Nah, ini orang yang bertakwa, dihapuskan kesalahannya oleh Allah, direhabilitir. Dia lakukan pemutihan, yang melakukan pemutihan Allah. Kalau dosa sudah dihapuskan, Masya Allah. Coba. Ada hadis menyatakan, siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia bisa lewat di atas air. Beku itu air. Bismillah saja bisa jalan di air. Ini Bismillahnya orang yang bagaimana? Nih. Bismillahnya orang yang bobotnya ringan. Bobotnya ringan, dia bisa jalan di air. Kenapa bobotnya ringan? Dosanya pemutihan. Model kita 16 kali baca bismillah, lewat di empang kelelep aja. Bobot kita kelewat berat oleh lapisan-lapisan dosa. Makin banyak dosa, makin berat bobot. Lalu bagaimana kita mau mendapat kemudahan dari berbagai urusan? Dosa kita berlipat-lipat. Kata Imam Ghazali, hati itu kayak kaca, bening pada asalnya. Itu kan fitrah. Tiap kali kita berbuat dosa, noda, plek, plek, plek. Tapi orang yang rajin istighfar, orang yang rajin berbuat baik, noda itu dia bersihin tuh, dia lap, rek. Sehingga kaca ini walaupun dia terkena kotoran, tapi bersih lagi. Kenapa? Rajin dilap, rajin istighfar, rajin berbuat baik untuk menutupi kesalahan. Tapi
Tapi kalau istighfar tidak berbuat baik berat, itu nanti itu kotoran-kotoran di kaca itu berubah jadi tieng. Tahu tieng? Udah susah dihilangin kotorannya, berkarat di atas kaca. Kalau dosa sudah berkarat di hati, susah dihapus, berat untuk taubat, berat untuk melakukan kebajikan, itu sudah kerugian besar buat kita semua. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang kalau dia berbuat salah dia sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Manusia dalam Islam tidak dilahirkan dengan dosa, tidak. Manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, apabila kita terjatuh berbuat salah, cepatlah adakan perbaikan. Orang yang bertakwa dihapuskan kesalahannya oleh Allah, dilakukan pemutihan. Ya sama juga televisi lah. Kita dulu-dulu udah lupa bayar, kelamaan numpuk. Akhirnya kan kata petugas, yang bulan ini bayar aja dah, yang bulan ini aja dah, yang lain mah pemutihan. Kenapa? Dia sudah lihat kita punya tanda-tanda baik, pengen membayar dengan sebagaimana mestinya. Dari ketakwaan kepada Allah. Lalu wa yu'azzim lahu ajra. Orang yang bertakwa itu diperbesar pahala kebaikannya. Masya Allah. Sudah dosa dihapus, dia diampuni, diputihkan, kebaikannya dilipat gandakan pahalanya. Padahal kita semua sama-sama makhluk. Inilah kenikmatan Islam. Kalau kita berbuat jahat, dibalas dengan yang setimpal. Kalau kita berbuat baik, dibalas berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebaikan bagi orang yang dikehendakinya. Alangkah pemurahnya Allah. Dosa kebaikan berlipat ganda, dosa kesalahan seimbang dengan kesalahan itu. Karena itu kata para ulama sufi, kalau kamu berbuat jahat, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa kejahatan kamu lakukan. Kalau kamu mendapat kebaikan, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang ngasih kebaikan itu. Kecil dosa kita lakukan, tapi kepada Allah sedikit karunia yang kita terima, Allah yang ngasih. Logikanya begini, saya ketemu menteri, dikasih duit 5.000 perak, 5.000 rupiah. Karena yang ngasih menteri itu duit barangkali saya jadiin jimat, nggak saya belanja-belanjain, saya simpan. Kenapa? Buat bangga-banggaan, buat cerita-ceritaan. Saya ketemu menteri masa nih 5.000 perak dikasih. Menteri yang ngasih 5.000 rupiah saya simpan, saya jadikan kebanggaan. Bagaimana kalau yang ngasih Allah, yang serba maha kaya, maha adil, maha tahu, kita lupakan. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap saat kita namakan nikmat Allah, tapi kita lupa bersyukur kepadanya. Padahal Allah janjikan, makin kamu pandai bersyukur, makin aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu amat pedih. Jadi azab, nikmat maksud saya, bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan utama. Pertama, nilai manusia dalam pandangan Allah adalah ketakwaannya. 14 abad yang lalu, sebelum orang teriak-teriak tentang hak asasi, Rasulullah sudah mencanangkan semangat persamaan ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa." Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Takwa bukanlah kulit. Wah, itu kalau sorbannya paling gede berarti paling takwa. Belum tentu. Wah, tasbihnya panjang-panjang. Belum tentu. Oh, jenggotnya lengser. Belum tentu. Wah, kumisnya tebal buat nyaring kopi kali. Itu kulit. Kulit perlu, tapi isi jauh lebih penting. Sehingga Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. 3 kali. Di hati. Bukan di serban, bukan di tasbih, bukan di sajadah, bukan di sarung, di sini, di situ takwa. Penggeraknya adalah hati. Dan untuk itu Allah menyediakan fasilitas keutamaan.
diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, dihapuskan kesalahannya, dimudahkan usahanya, diperbesar pahala kebajikannya. Karena itu, untuk mengejar posisi di hadapan Allah tidak lain adalah takwa. Allah tidak bedakan manusia dari keturunannya, warna kulitnya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah. Orang yang takwa disebut muttaqin, dan itulah nilai tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencapai martabat takwa ini dan mendapat keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan Allah. Sekian dulu jumpa kita kali ini. Insyaallah lain kesempatan kita jumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank